Jadi, Bapak Ibu yang kami banggakan, sesuai dengan SE nomor 39 tahun 2015 ya, SP2DK itu adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor atau kepala KPP ya, untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan ya, belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan di Indonesia. Nah, perihalnya apa? Perihalnya adalah tentang pengawasan. Pengawasan. Nah, maksudnya apa? Ya, kalau secara eh, yang kita bahas hari ini adalah secara teknis perpajakan, ya, artinya secara undang gitu ya. Maksudnya adalah untuk memberikan satu pedoman kepada wajib pajak dan KPP tentang Eee, kewajiban-kewajiban perpajakan mereka, atau mungkin hal-hal yang dulunya belum jelas menjadi jelas. Lalu tujuannya agar dalam pelaksanaan permintaan penjelasan data dan keterangan dan atau kunjungan juga ya, dapat berjalan dengan optimal dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. Artinya, surat edaran ini dibuat sebagai salah satu ya patokan pelaksanaan SP2DK gitu. Nah, next. Nah, maka sesuai dengan SE tersebut, nah, definisi SP2DK ini menjadi ada beberapa poin penting. Nah, poin yang pertama adalah SP2DK itu adalah bentuknya surat. Ya. Bentuknya surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala KPP. Ya, tujuannya untuk meminta penjelasan atas apa? Data dan atau keterangan kepada siapa? Kepada wajib pajak. Ya, tujuannya karena ada dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Karena di tempat kita sistemnya masih self assessment ya. Jadi ada dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Nah, dasar hukumnya apa? Kan tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang khusus hanya di bidang perpajakan. Nah, dalam rangka melakukan pembinaan penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, ya, Kepala KPP memang memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan atas data dan atau itu bisa salah satu atau keduanya, ya. Dan atau keterangan kepada wajib pajak dengan cara mengirimkan SP2DK. Nah, ini prinsip dasarnya gitu. Atau kalau bahasa di sini adalah overview-nya ya. General SP2DK adalah seperti ini. Jadi poin-poin ini Bapak Ibu harus pahami dulu secara hukum ya, SP2DK sifatnya adalah surat oleh kepala kantor untuk meminta penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak karena diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya di bidang perpajakan. Ya, next. Metode apa saja yang bisa digunakan oleh DJP dalam SP2DK? Yang pertama tentu secara tertulis, ya, permintaan penjelasan atas data dan keterangan secara tertulis. Kedua, bisa juga melakukan kunjungan atau visit, ya, melihat langsung. Nah, nanti setelah ada SP2DK, ya, produk akhirnya itu apa? Secara sistem, produk akhirnya di sistem DJP maksudnya ya, itu produk akhirnya adalah P2DK. Laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Isinya bisa berisi 3 hal, ya. Either, jadi ini 3 ini opsi ya. Pertama adalah bahwa WP telah memenuhi kewajiban perpajakan. Either, clear.
Kedua, WP belum memenuhi kewajiban perpajakan, tapi bersedia untuk menyampaikan pembetulan SPT dan melunasi jumlah pajak yang harus dibayar. Ya. Lah, atau WP ini dianggap belum sesuai dengan hasil analisa. Nanti kita akan belajar analisanya, maka diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan bukti permulaan. Ya. Tapi dalam hal WP tidak menyampaikan pembetulan SPT, gitu ya. Oke, next. Nah, dasar hukumnya adalah ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil dicatat atau difoto silahkan, yaitu SE 39 tahun 2015 dan SE 07 2020 ya, dalam rangka perluasan wajib pajak. Dalam rangka perluasan wajib pajak. Nah, jangka waktu menanggapinya seperti apa? Nah, ini poin-poin yang penting ya. Pertama, jangka waktu SP2DK adalah 14 hari sejak tanggal dikirim atau disampaikan secara langsung. Ya, tadi kan bisa fisik juga ya. Kalau fisik berarti suratnya disampaikan secara langsung nanti dimintakan tanda terima. Kalau dikirim berarti sejak tanggal pos. Nah, nanti ini di sini pasti nanti banyak yang bertanya, umumnya dikirim itu selisih waktunya antara pengiriman sampai kami terima ini jangka waktunya lama, Pak. Dan seringkali kita itu patokannya adalah tanggal surat diterima oleh WP. Bagaimana? Nah, kan gitu. Ya memang betul, secara fakta di lapangan, karena ada kendala-kendala dalam pengiriman dan lain-lain ya, kalau tidak disampaikan secara langsung, maka yang digunakan umumnya AR tidak keberatan. Ini dilakukan oleh AR ya, oleh account representatif dari kantor pajak, umumnya tidak keberatan, tanggalnya adalah tanggal diterimanya surat. Nah, oleh karenanya kita biasanya setelah menerima SP2DK, minta perpanjangan waktu dan lain-lain, karena surat baru diterima. Nah, itu AR umumnya tidak keberatan. Nah, tapi secara aturan sebenarnya sejak tanggal dikirim atau disampaikan secara langsung ya. Karena kalau sejak tanggal diterima buktinya apa kan sulit nanti ya. Tapi ya apa namanya, umumnya tidak terjadi masalah di sini. Nah, kedua, SP2DK itu dapat diterbitkan lebih dari satu kali ya. Jadi kalau sudah dijawab, lalu dibetulkan, sudah di case close, lalu mungkin ganti AR atau petugasnya berbeda, melihat dari sisi yang berbeda, punya opini atau pendapat yang berbeda, ya boleh diterbitkan SP2DK lagi selama belum kadaluarsa ya. Lalu SP2DK dapat diperpanjang waktunya oleh kepala kantor. Jadi atas kebijakan kepala kantor SP2DK ini dapat diperpanjang waktu pengerjaannya atau penyelesaiannya. Gitu. Next. Nah, ini yang sering ditanyakan ya, kalau sudah terima surat cinta atau amplop coklat ya, yang isinya bukan dolar atau uang ya, yang logonya adalah logo kantor pajak itu yang segi 5 ya, bentuknya rumah gitu ya. Nah itu, eee, lalu pertanyaannya adalah, "Kok saya dikirimi?" Nah, mengapa? Ya kan? Atau bahkan untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang dalam kondisi yang kurang baik, mohon maaf gitu, sedih gitu ya. Lalu pertanyaannya, "Oh Tuhan kenapa?" Gitu ya. "Oh Tuhan kenapa ini terjadi pada diriku?" Ya. Nah inilah salah satu, poin-poin kenapa terjadi SP2DK atau wajib pajak dikirimkan SP2DK. Yang pertama adalah terdapat data pemicu dalam sistem database wajib pajak yang dimiliki oleh DJP, ya. Jadi kita ini di dalam, apa namanya, perkembangan zaman, DJP itu sudah memiliki tools atau alat-alat secara software yang cukup mumpuni untuk membandingkan, menyandingkan, menganalisa data-data yang mereka dapat. Nanti kita akan bahas data apa saja ya. Nah, sehingga data-data tersebut menjadi database wajib pajak. Yang di dalam analisa tersebut atau di dalam sistem tersebut
bisa memunculkan hal-hal yang menjadi pertanyaan sehingga perlu diklarifikasi melalui SP2DK. Nah, kedua, ada hasil analisa mandiri yang dilakukan oleh AR-nya Bapak Ibu. Nah, karena AR juga kadang-kadang mereka menganalisa, apalagi kalau PT-nya sudah sering disurati atau sering diperiksa, tentu menjadi satu hal yang mudah untuk dilakukan analisa karena datanya banyak. Data pembandingnya banyak. Dulu pernah ditanyakan apa, lalu sudah compliance belum, sudah diikuti belum, atau berubah atau tidak. Nah, maka dilakukan analisa yang sifatnya terus-menerus itu lebih mudah. Kalau yang tidak pernah disurati atau tidak pernah diperiksa, bukannya tidak mungkin, tetapi berarti kan HR-nya harus mulai dari nol. Nah, jadi analisa mandiri yang dilakukan oleh AR. Ketiga, nah ini penting, informasi dari media massa atau media sosial. Jadi Bapak Ibu kalau habis beli Lamborghini ya, atau habis beli Ferrari, jangan diposting di Instagram. Nanti ditanyakan. Nah ini kan sering terdengar beritanya waktu itu Raffi Ahmad ya, dan lain-lain ya. Posting di media sosial, lalu ditanya sama orang pajak, itu belinya sudah bayar pajak belum? Laporan pajaknya bagaimana? Cukup enggak untuk beli Lamborghini atau Ferrari? Ya. Atau mungkin beli itu waktu itu Juragan 99 apa itu, pesawat pribadi, nah dan lain-lain begitu ya. Maka informasi melalui media massa atau media sosial. Keempat, terdapat data dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini apa saja nanti kita bahas. Artinya data dari pihak lain, ya, data dari pihak lain yang terdapat di dalam database juga ini sebenarnya ya. Nah, lalu biasanya untuk WP badan yang sering kita alami itu data pemilihnya apa saja ini kadang secara umum. Kalau ini hanya untuk WP badan. WP badan itu data pemicunya apa saja? Umumnya adalah karena ekualisasi. Ekualisasi apa? Ya semuanya. PPh badan terhadap PPN, pembelian terhadap PM, pajak masukan SPT masa PPN, objek PPh 21, 26, lalu dibandingkan dengan laporan keuangan kita, laporan SPT kita ya. Pajak 23, PPh 23, 26 terhadap SPT kita ya. PPh lainnya lah terhadap data pajak masukan. Dan sekarang sudah ada ibu-pot ya. Ibu-pot sehingga ada juga data terhadap bukti potong kredit PPh 22 atau 23 atas omset PPh badan atau penyerahan di SPT masa PPN. Dan ketujuh ini juga sering dinamisasi PPh pasal 25. Artinya PPh 25-nya berkurang, bertambah, omsetnya lompat-lompat, omsetnya turun-turun, atau terjadi perubahan-perubahan antar tahun yang mungkin sifatnya itu tidak umum. Ya, nah itu juga bisa menjadi data pemicu untuk dilakukannya SP2DK terhadap WP badan. Oke, ini saya tahu yang ini mungkin nanti banyak pertanyaan atau banyak yang ingin mendapat kejelasan, silahkan nanti boleh bertanya ya. Oke, next. Kalau untuk WP pribadi biasanya umumnya adalah karena adanya BUPOT atau bukti potong PPh pasal 21 karena pribadi ya 21 dari pemberi kerja. Lalu kedua adalah adanya saham ya antara SPT PPHOP dengan SPT PPh Badan ini sinkronisasinya seperti apa? Ya, pengakuannya sama atau beda. Lalu data keuangan, rekening bank, deposito, apalagi rekening ini, reksadana dan lain-lain yang terdapat dari bank atau semua lembaga keuangan di bawah OJK sebenarnya ya. Lalu data kenaikan harta atau aset yang tidak sebanding dengan data penghasilan. Nah, ini contoh Raffi Ahmad tadi atau media sosial kita ya. Lapornya itu kita itu karyawan ya, gajinya sebulan 5 juta, tapi posting di media sosial naik pesawat bisnis kelas turunnya dijemput sama Rolls Royce ya. Atau foto di depan foto pesawat pribadi. Nah, ini menjadi
tanda tanya juga ya, itu milik siapa kan gitu ya. Kalaupun bisa nyewa, nyewa pesawat pribadi harga berapa ya, kok penghasilannya cuma 5 juta sebulan kan gitu. Apa nabung hanya untuk mewujudkan mimpi naik pesawat pribadi ya bisa juga, ya itu silahkan nanti dalam pembahasan ya. Lalu, nah ini yang tadi kita bilang data pihak ketiga atau sumber-sumber datanya DJP itu dari mana saja. Pertama adalah dari sistem informasi atau SIDJP ya, dari portal dan lain-lain. Kedua tentu dari SPT ya. Ketiga dari alat keterangan. Alat keterangan itu bisa macam-macam ya. Ada ditemukan bond, invoice, atau mungkin hal-hal lain dari BC dan lain-lain ya. Lalu kemudian juga hasil kunjungan atau visit yang tidak sesuai. Ngomongnya pabrik kita karyawannya 100. Setelah datang dicek, ternyata karyawannya 10.000. Nah, itu juga nggak cocok penjelasannya bagaimana, kenapa kok karyawannya banyak banget ini pakai seragam semua, ya. Lalu ketiga yang berikutnya adalah data. Nah ini yang sering jadi problem sekarang ya kan, data ilap, ya, data ilap, instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lainnya. Ya baik dari bank, dari, leasing, ya kemudian dari apalagi yang sering, rekening luar negeri, ya, punya aset di luar negeri, ya, lalu apalagi, auditor, ahli, notaris, ya, dan lain-lain ya, data aktuaris, data, apa namanya, jasa penilai itu appraisal, ya, dan lain-lain lah, ya. Lalu hasil pengembangan dan analisa atas informasi data, laporan, dan pengaduan atau IDLP. Ya, ini pengembangan, artinya ada data lalu dianalisa dan dikembangkan, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi kita sudah bahas berkali-kali yaitu dari internet dan atau data informasi lainnya. Contoh Bapak Ibu itu adalah penyelenggara wisata. Lalu bentuknya misalnya wisatanya itu adalah contoh ya, misalnya kapal pesiar, ya. Nah, di situ ditulis satu orang ibu yang laporkan ternyata cuma 500. Itu penjelasannya bagaimana? Saya angkanya kok 2.000. Padahal dari data manifest pentas, data jiwa, dan lain-lain, angkanya per person cuma 500. Bagaimana? Contohnya seperti itu. Next. Nah, lalu mekanisme SP2DK itu seperti apa? Nah, jadi mekanisme SP2DK itu bisa nanti di-closing atau diusulkan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, dengan kondisi ya, kalau sudah jawab semua selesai, case close kan nggak ada masalah. Kalau ternyata belum terjawab atau masih banyak yang perlu ditanyakan, ya, belum jelas. Nah, itu bagaimana? Nah, bisa jadi dilakukan usulan pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan kondisi, satu, wajib pajak tidak memberi tanggapan. Diam 1.000 bahasa, ya, tidak kooperatif. Atau menyampaikan tanggapan secara langsung tapi menolak menandatangani berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan. Ketiga, wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis berupa penjelasan atas data dan atau keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, tapi ternyata tidak membetulkan, ya, ingkar janji, katanya mau pembetulan ternyata nggak membetulkan. Nah, bisa jadi. Next. Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis dengan menyampaikan SPT pembetulan dengan perhitungan yang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis. Ya. Waktu ketemu AR, bilang saya membetulkan Pak, ya wis ini benar nih saya salah ini, ya ini pesawat milik saya. Nanti saya bayar PPh-nya 35% senilai 35 miliar nanti tak bayar.
setelah melakukan pembulan, ternyata yang dibayar cuman 3.500.000. Nah, tidak cuan. Nah, itu bisa jadi nanti diusulkan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan, ya. Lalu wajib pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atas data dan atau keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, dan wajib pajak tidak mengakui kebenaran data. Jadi kalau ini adalah beda pendapat, ya. Jadi ada data, ada analisa, tetapi kita tidak setuju, ya, dengan hasil analisanya. Kita memberikan tanggapan secara tertulis, penjelasan secara tertulis. Artinya kalau poin nomor 5 ini adalah kita dan orang pajak sepakat untuk tidak sepakat. Nah, maka SP2DK-nya nggak bisa di-close. Artinya naik tingkat menjadi pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, 6 ini agak ambigu, ya. Pertimbangan lain artinya ya sesuai dengan pertimbangan dari AR-nya sendiri. Kalau merasa belum sesuai atau hal-hal yang lain yang merasa dia belum sesuai, bisa jadi diusulkan kembali untuk pemeriksaan. Maka SP2DK itu tidak mengikat secara hukum, artinya begini, tidak menghilangkan kadaluarsanya. Misalnya Bapak Ibu sudah menanggapi SP2DK, sudah diberikan berita acara SP2DK-nya, sudah melakukan pembetulan, bukan berarti tidak bisa diperiksa atau masa berlaku pemeriksaannya habis atau kadaluarsa pajaknya habis, tidak juga. Ya masih berjalan seperti biasanya, tetapi bedanya adalah dasarnya nanti menjadi SPT pembetulan. Nah, kalau ditanya kenapa pembetulan kita seperti ini, ada dasarnya. Karena kita sudah di SP2DK dan ada berita acaranya seperti ini, maka saya membetulkan seperti ini. Apabila nanti diperiksa, ditanya oleh pihak lain dari kantor pajak, atau masuk ke proses berikutnya, penjelasannya menjadi mudah, menjadi gampang. Oke, next. Nah, ini dalam praktik seperti apa? Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan, tadi yang sudah sempat saya singgung sedikit ya, bahwa kepala kantor pajak ya, dalam hal ini mewakili DJP, memang mempunyai tugas dan wewenang, punya tugas, nah, memang untuk pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak sesuai dengan self assessment, kan begitu. Kedua, kalau wajib pajak menanggapi SP2DK, ya walaupun sudah memberikan keterangan secara lisan, harus atau alangkah baiknya diberikan tanggapan secara tertulis yang lengkap beserta bukti-bukti pendukung. Nah, tanggapannya ya bisa menyetujui atau bisa menolak. Nah, atau menyetujui sebagian dan lain-lain. Maka nanti tadi masuk ke yang sebelumnya ya, akan menjadi seperti apa nanti. Kalau menyetujui ya sudah close. Kalau tidak bisa jadi diusulkan pemeriksaan atau karena pertimbangan lain AR merasa sudah cukup ya akan di-close juga gitu ya. Next. Nah, dalam hal kepala KPP itu berwenang melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan wajib pajak, maka dalam bentuk apa saja bisa dilakukan. Tadi kita sudah bahas, yaitu melalui bentuk tertulis, ya, permintaan secara tertulis ataupun kunjungan. Nah, kalau kunjungan atau pelaksanaannya ini dapat dilakukan oleh siapa? Oleh AR dan atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, tergantung kasusnya seperti apa atau WP-nya ini seperti apa. Gitu ya. Kalau WP baru, ada temuan-temuan baru atau NPWP-nya secara jabatan, maka dilakukan oleh seksi ekstensifikasi. Kalau memang WP lama dan sudah pernah di SP2DK sebelumnya, umumnya dilakukan oleh AR. Next. Nah, pengawasan wajib pajak melalui AproWeb. AproWeb adalah salah satu aplikasi yang dimiliki oleh DJP, termasuk di dalam salah satu sistem informasi DJP. AproWeb itu digunakan dalam rangka penyandingan data internal dan data eksternal, yang merupakan salah satu tools atau alat bantu untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan AproWeb,
AR di setiap KTP dapat mengupdate, ya, memutakhirkan itu mengupdate profil wajib pajak yang ada di dalam pengawasannya. Nah, APROWEB ini bisa apa saja? Kita lihat ya, next. Analisa pemanfaat data profil dan tindak lanjut dari AR di dalam APROWEB dapat dikelompokkan menjadi seperti ini. Pertama, analisis oleh APROWEB pada modul analisis yang tersaji secara otomatis. Ya, kalau Bapak Ibu yang klien saya di Jakarta atau di Surabaya tentu sering dengar saya bilang kalau di dalam sistem DJP itu sering ada deteksi dini atau bahasa saya bilang ada lampu merah, kuning, hijaunya, flagging, ada flaggingnya. Nah ini yang saya sebut flagging itu dari sistem APROWEB yang sifatnya adalah otomatis dalam bentuk sistem peringatan dini atau alert system atas kondisi wajib pajak sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan tindak lanjutnya AR nanti seperti apa. Ya, apa cara otomatis? Pertama adalah pembayaran wajib pajak, kedua pelaporan SPT, dan analisis lainnya yang dalam tahap pengembangan oleh APROWEB ini. Sekarang yang pasti kebanyakan adalah tentang compliance pembayaran dan pelaporan SPT-nya. Ya, pelaporan SPT-nya itu tepat waktu enggak, benar enggak, lawan transaksi dan lain-lain. Next. Analisa yang sudah analisa yang harus diinput ke dalam APROWEB itu kalau sudah dianalisa ya oleh AR, dilakukan oleh AR, kan APROWEB ada sistem deteksi dini. Setelah dideteksi, jebret keluar analisanya seperti ini ya. AR kan menindaklanjuti, menganalisa lagi, mendalami. Lalu setelah menganalisa lagi, maka akan diupload lagi, dimasukkan lagi ke dalam sistem APROWEB. Nah, data apa saja yang dianalisa? Pertama adalah ekualisasi, analisa laporan keuangan, dan benchmarking. Nanti kita akan belajar lebih detail. Kedua adalah program feeding. Program feeding ini artinya menjawab pertanyaannya program. Ketiga adalah analisa atas alat keterangan, misalnya dapat invoice dan lain-lain tadi, atau foto di media sosial dan lain-lain. Bisa diupload. Kemudian analisis terhadap data pihak ketiga, data PIB, PEB, media massa, instansi, dan lain-lain. Lalu analisa atas data mikro. Nah, data mikro ini maksudnya begini, data mikro itu ada keterangan dari pihak lain yang sifatnya mungkin dugaan, lalu dia bisa memberi bukti berupa barang yang dibeli, atau invoice-nya, atau mungkin chat-nya, dan lain-lain ya. Nah, tapi itu tidak bisa menjadi data patokan, itu hanya sebagai alat bantu ya. Jadi tidak bisa menjadi satu-satunya patokan. Nah, hasil analisis dan tindak lanjut penggalian potensi oleh AR harus diinput ke dalam APROWEB. Pengawasan kegiatan penggalian potensi dari profil wajib pajak dalam bentuk tabulasi seperti di atas dilakukan secara periodik. Tadi yang saya bilang bahwa harus dimutakhirkan atau diupdate datanya. Profil wajib pajaknya harus selalu diupdate. Oke, next.